Lamanya saya kuliah ada di Roma, Italia. Dan di tahun 2004 saya pulang ke Indonesia, disambut besar-besaran oleh Indonesia. Shalom, salam hikmat, tetap jadi berkat. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Saya berharap semua teman-teman dalam keadaan yang baik dan keadaan yang sehat. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas seorang yang mualaf, tapi saya yakin semua video yang dia katakan dalam pernyataannya, ini semua adalah sebuah penipuan dan teman-teman tidak harus percaya dengan apa yang dia katakan. Mari kita lihat videonya bersama-sama. Saya memiliki nama asli agak unik. Uniknya karena memang saya terlahir bukan dari keluarga besar Islam. Saya terlahir dari keluarga besar Kristen. Nama asli saya, nama asal saya adalah Insinyur Yohanes Ignatius Sarjana Teologi. Saya berangkat dari seorang ketua misionaris Kristen Indonesia pada tahun 2004 selepas dari pendidikan saya di IVS Injil Vatican School Roma, Italia. Saya 4 tahun di Roma, Italia mempelajari ilmu tafsir Injil dan ilmu teologi atau perbandingan agama. Oke, teman-teman sudah lihat videonya bersama-sama. Dia bersekolah di Injil Vatican School, Roma, Italia. Begitu pede banget ngomongnya, ya. Kayaknya dia sudah terbiasa memang berbohong. Nah, yang saya bingung adalah sekolah di sana 4 tahun. Dia memposisikan diri itu sebagai apa dulu? Sebagai orang Katolik atau sebagai orang Protestan? Katolik itu di Vatikan. Kok ngambilnya di Vatikan gitu? Karena di sana terkenal sebagai teman-teman yang beragama Katolik. Pusat Katolik ada di Roma, Italia. Nah, maka itu aja sudah aneh sekali ya. Dan kemudian kenapa nama Vatikan ini selalu dipakai oleh orang-orang yang mualaf dan mengaku dari Vatikan, itu seolah-olah kayaknya modal besar banget untuk ngibul gitu. Dan anehnya teman-teman yang lain atau orang teman-teman yang beragama Muslim itu percaya beneran deh, ini fake banget, ini pembohongan ya, pembohongan sekali. Dan itu berhasil dia lakukan. Maka teman-teman dikasih nama Tuhan Yesus Kristus, seharusnya kalau dia pinter, dia harus berpikir saya memposisikan diri sebagai Katolik atau Protestan nih. Tapi si Ignatius ini begitu aneh pola pikirnya sehingga dia tidak bisa membedakan saya dari Katolik atau dari Protestan. Udah Vatikan aja deh pokoknya, supaya ya mendapatkan jam tayang, mendapatkan penggemar oleh karena modal nama Vatikan. Berikutnya teman-teman, yang ketiga, selama dia ada di Vatikan atau selama dia meraih gelar STH-nya kan, perbandingan agama dan tafsir Injil, itu benar-benar penipuan. Si Ignatius ini adalah penipu. Tidak akan mungkin orang hanya dapat belajar 2 itu dan menjadi sarjana teologi. Pengantar Injil, pengantar kitab-kitab itu banyak banget. Bahasa asli dan juga eksposisi. Aduh, itu pelajarannya tidak ringan. Tafsiran lagi. Yang dibahas itu tafsiran, bukan pengantar, bukan introduksi. Dan dapat dia gelar itu. Kalau kita cek namanya, ya, nama Injil Vatican School ini tidak ada di internet. Tidak pernah ada. Waktu saya cek di internet ada, tapi itu pun orang yang penasaran dengan nama itu. Artinya sebelum dia menyebutkannya, Injil Vatican School itu tidak pernah ada. Orang klik itu karena penasaran, bener nggak sih ini Injil Vatican School? Tapi itu sebenarnya tidak pernah ada sama sekali. Fix ini ngibul. Saya terlahir sebagai anak tunggal, anak semata wayang, dari pasangan rumah tangga yang bahagia dan sempurna, yaitu ayah kandung saya tercinta adalah Profesor Dr. Insinyur Ignatius Sastrawardaya Master Teologi. Bapak saya untuk tahun ini adalah menjabat menjadi seorang kardinal dan sekaligus sebagai guru besar ilmu teologi di Indonesia. Kemudian ibu kandung saya tercinta adalah seorang penginjil atau seorang evangelis di gereja, yaitu Insinyur Maria Laura Master Teologi. Dua-duanya beliau adalah lulusan dari Injil Vatican School Roma, Italia. Dan saya anak kandungnya, anak tunggalnya, mengikuti jejak beliau. Oke, teman-teman, yang berikutnya, ini yang dia sampaikan adalah dia anak seorang kardinal. Anak seorang kardinal, guru besar teologi di Indonesia. Saya tidak kenal nama itu. Dia pakai istilah guru besar ini di Islam, dia mau samakan dengan istilah guru besar yang ada di teologi. Itu tidak sama. Tidak ada guru besar Injil, tidak ada guru besar teologi, tidak ada. Jadi dia ini sedang melakukan penipuan publik yang tidak sistematis gitu. Ya kalau dia nipu sistematis sih nggak apa-apa, tapi ini nggak sistematis penipuannya. Yang Muslim banyak percaya
saya. Maka saya ini saya memberikan informasi buat teman-teman yang muslim sekaligus dia ini melakukan pembohongan publik. Dan saya berani mempertaruhkan itu semua salah. Bapaknya adalah profesor, dia sudah katakan. Profesor, doktor, ini MTH. Profesor, tapi titel teologinya masih MTH. Jadi yang profesor itu jurusan apa? Yang kedua, kardinal dalam strata Katolik itu, kardinal itu adalah jabatan yang sangat stratanya itu baik, dikatakan adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengabdikan hidupnya, alias juga salah satu kategorinya tidak menikah. Lah kalau tidak menikah, dia muncul dari mana? Dari botol gitu, dari lampion ajaib, dari botol ajaib, dari Gucci, nggak mungkin. Kardinal apa yang dia maksud? Kalau teman-teman tahu, tolong sampaikan di kolom komentar di bawah. Kemudian teman-teman, ibunya adalah seorang misionaris, Maria Laura siapa dia namanya, MTH. Harus ada MTH-nya sebagai nilai modal dia ngibul. Istilah misionaris itu hanya dipakai di orang-orang Protestan, kekristenan Protestan, untuk orang-orang yang mengabdikan dirinya dengan pengabdian, baik itu di lapangan, memberikan bantuan medis, mengajarkan. Jadi misionaris itu adalah tujuan yang sangat mulia, membagi kasih, menolong. Tidak ada hal-hal yang jahat dilakukan para misionaris. Jadi pendekatan misionaris adalah kasih sesuai dengan firman Tuhan. Kardinal yang dia maksud apakah kardinal ini? Pada tahun 2000 lepas dari Undip, Universitas Diponegoro Semarang, saya berangkat untuk mendapatkan beasiswa dari gereja, yaitu dikasih kesempatan selama 4 tahun. Lamanya saya kuliah ada di Roma, Italia. Dan di tahun 2004 saya pulang ke Indonesia, disambut besar-besaran oleh Indonesia, karena pada tahun 2004 di Roma, Italia, khususnya di Injil Vatican School IVS, tahun 2004 itu saya menyandang gelar sebagai seorang mahasiswa terbaik pada waktu itu, yang pada akhirnya Indonesia memulai predikat negara yang luar biasa pada waktu itu. Dan akhirnya tahun 2004 itulah saya dilantik menjadi ketua misionaris Kristen Indonesia. Pada tahun 2004 dia disambut besar-besaran oleh Indonesia. Wow, benar-benar ini orang niat banget. Maka teman-teman, kasihlah nama Tuhan Yesus Kristus. Ini sekali lagi informasi buat teman-teman sekalian. 2004 itu tidak ada peristiwa apa-apa, tapi justru 2004 adalah tahun di mana Indonesia sedang dilanda bencana tsunami. Ya pemirsa, bukan hanya Aceh, beberapa negara Asia lainnya juga terkena tsunami tahun 2004. Di Thailand, meski sudah 12 tahun berlalu, masih ada sedikitnya 400 jasad korban tsunami 2004 yang belum teridentifikasi. Gempa berkekuatan 9,15 skala Richter pada 26 Desember 2004 memicu gelombang tsunami di Samudra Hindia. Musibah itu dianggap sebagai bencana alam terbesar dalam sejarah. Itu adalah tahun 2004. Ada tsunami yang terjadi di Indonesia. Ngapain Indonesia capek-capek menyambut dia, sementara Indonesia sedang berduka, bahkan dunia banyak memfokuskan ke Indonesia juga karena ada sebuah peristiwa tsunami di sana. Maka teman-teman, apakah dia jelmaan dari tsunami itu? Atau apa? Kita kan nggak tahu, nggak ngerti. Maka kalau pakai istilah 2004 disambut besar-besaran oleh Indonesia, tidak mungkin. Fix ini ngibul. Kemudian teman-teman, poin yang berbahaya adalah setelah dia pulang ke Indonesia, dia menjadi ketua misionaris Indonesia. Itu nggak pernah ada. Bohong. Itu pembohongan publik. Penipu memang dia. Tidak ada misionaris di Indonesia ini dimotorisasi oleh suatu lembaga. Nggak ada. Itu semua adalah gerakan pribadi. Orang-orang yang mau bermisi. Di setiap gereja ada gerakan misi masing-masing. Tidak dikoordinator oleh semuanya. Karena setiap anak-anak Tuhan harus bermisi, harus mengasihi, harus berbagi kasih. Itu adalah misi. Jadi bukan tindakan hal-hal yang apalagi untuk menghancurkan suatu golongan agama yang lain. Tidak pernah. Selama 4 tahun ternyata dia hanya belajar untuk menghancurkan Islam. Belajar teologi menghancurkan Islam. Di perbandingan agama menghancurkan Islam. Tafsir Injil menghancurkan Islam. Maka dari sini tuh, maaf teman-teman, ini sangat bodoh. Sangat bodoh. Serius. Tugas utama saya dulu adalah menghancurkan Islam. Tugas utama saya waktu saya Kristen adalah menghancurkan Islam. Dan yang paling berbahaya dia katakan untuk menghancurkan Islam, memecah belah persatuan
Indonesia. Indonesia basicnya adalah negara Islam yang paling banyak. Sehingga masakan Indonesia akan menyambut seorang penghancur agama Islam disambut bersama-sama, gak akan mungkin seperti itu. Matius 11 ayatnya yang ke-28 ini adalah panggilan bagi semua misionaris dan semua anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Kristus. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan." Tuhan Yesus lemah lembut, tidak ada tujuannya menghancurkan apapun. Tujuan kekristenan hanya memberi kasih bagi yang membutuhkan dan menerima kabar sukacita bahwa Tuhan Yesus sudah datang menjadi manusia dan menjadi penebus dosa kita. Maka teman-teman, kasihan Tuhan Yesus Kristus, seorang misionaris yang dia sampaikan atau dia sebagai ketua misionaris hanya bertujuan menghancurkan Islam, ini sangat-sangat salah. Karena semua misionaris atau orang-orang percaya belajar dari Yesus yang lemah lembut. Lemah lembut artinya tidak kasar, apalagi menyakiti atau menghancurkan. Oke teman-teman, kiranya ini mencerahkan bagi kita semua, dan teman-teman yang juga beragama Islam, kita damai, hidup rukun di Indonesia sebagai rakyat Indonesia, cinta NKRI, dan kita juga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Oke, tetap berhikmat dan tetap jadi berkat. God bless you guys.